Tadi baru selesai sidang keempat, yaitu putusan sela. Dan hakim memutuskan untuk lanjut ke pokok perkara. Dan saya bersama dengan saudari Iklim Hakim untuk mengikuti persidangan pemeriksaan saksi, termasuk saksi korban dan 2 saksi fakta. Nah, makanya saya menginfo tadi semua media dan masyarakat Indonesia untuk datang, karena Hotman akan datang. Nah, di situ nanti akan saya dengan tim hukum itu menunggu Hotman nih, supaya di situ kita akan saling buka siapa sebenarnya sosok Hotman, kaitannya dengan hubungannya dengan Iklim Hakim. Nah, kenapa? Karena selama ini kan dibangun semacam image bahwa Hotman ini orang paling bersih, orang super berkelakuan baik, sudah super kaya, pengacara internasional. Nah, nanti akan kita lihat di sana, apakah dia internasional atau nasional atau internasional, bahasa kampung kami. Ya. Jadi kaitan dengan ini, saya dan tim menunggu kehadiran Hotman. Dan kau Hotman, siapkan pikiranmu, hatimu, mentalmu. Jangan nanti ring sudah dipasang kan, jadi jegang pula di situ. Nah, terus jangan kau berpikir, oh ajudan kau bawa, nanti bentrok di dalam. Nah, jadi kita fair. Kau laki-laki, saya laki-laki. Jangan kalau Nikita Mirzani kan dia perempuan, saya nggak mungkin lawani dia, tapi saya harus jaga diri juga dong ya. Jadi karena saya lihat ya yang dia lakukan itu dia perempuan dan belum sampai membahayakan nyawa saya, ya saya masih toleran. Tetapi ada pendarahan, ada buktinya, biar proses hukum yang berjalan. Jadi kasus Hotman ini sesungguhnya adalah kasus yang ringan. Dan Hotman selama ini bilang, saya nggak pernah urusin karena saya sibuk kasus, jadi ini baru saya proses. Nggak benar itu. Dari awal dia sudah kepingin banget supaya kasus ini jalan. Dia pingin saya ditahan di Polda, di Mabes, dia pingin saya ditahan di Kejaksaan, dia pingin saya ditahan oleh kehakiman. Dalam hal ini majelis hakim, semua gagal. Dan ini rileks dan ringan. Bagi kami, bagi dia mungkin akan berat, karena akan kita ungkap seperti apa dia hubungannya dengan Iklim Hakim. Seperti apa kebohongan-kebohongan dia. Seperti apa kebohongan-kebohongan Iklim Hakim. Itu akan kita ungkap dengan tim hukum saya yang berjumlah 33 orang. Tapi yang hadir mungkin 10-15 orang gitu. Dan kalau kau sok jago bawa preman kau itu nggak guna. Ya. Makanya saya dari organisasi saya kan dari Pemuda Pancasila ya. Nah, saya nggak pernah itu minta bantuan kepada ketua umum kami. Nah, tapi kalau ada nanti anak-anak PP yang membantu, ya urusan mereka. Begitu juga dengan Bang Hercules, abang saya, teman baik saya. Juga nelpon, itu nelpon saya. Dinda, ada apa-apa info abang. Nah, terus tim hukum saya, saudara Firdaus Iwobo, juga punya pembasmi, saya penasehatnya. Nah, itu juga akan menjaga. Jangan sampai ada orang yang mencoba membentuk opini dengan membawa massa seolah-olah akan menjaga dia, nggak bisa. Sekarang kita harus adu intelektual di dalam persidangan, meyakinkan hakim sebagai juri yang diberi amanah oleh undang-undang dan sebagai wakil Tuhan di dunia, gitu. Sidang berikutnya itu adalah hari Kamis tanggal 6 Februari, 2 minggu dari sekarang, 2025 pukul 9.30 WIB sudah standby, jam 10 teng. Karena ketua majelis hakimnya Ibu Tambunan dengan 2 anggota majelis itu sangat on time. Sehingga saya mengistilahkan hati-hati jangan sampai kita kena marah sama ibu guru, kira-kira begitu. Karena orangnya sangat straight dan kita senang. Saya kira senang karena dia sudah mungkin bisa baca bahwa yang dilaporkan ini adalah Rasman, public figure, yang melapor juga public figure. Sehingga mungkin mereka sudah dari awal harus jelas arah pemisahan masalah dan cara melakukan pembatasan komunikasi. Tentulah nanti akan dibuka ruang seluas-luasnya kalau itu bicara tentang substansi dari masalah yang dilaporkan gitu. Jadi hari Kamis
6 Februari 2025 pukul 9.30 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Persis bersebelahan dengan JIS, Jakarta International Stadium. Ya tadi rame media, sidang tadi itu pembacaan eksepsi. Jawaban pertama, sidang pertama dakwaan. Setelah itu kami menyampaikan eksepsi keberatan. Baru jawaban dari jaksa penuntut umum. Setelah itu baru tadi putusan sela. Putusan sela terhadap eksepsi. Dan putusan sela itu oleh majelis hakim ditolak sehingga hakim mengatakan bahwa silakan, yang kami tangkap ya, kalau terdakwa dianggap sebagai orang yang sedang menjalankan tugas profesi, punya hak imunitas, kemudian data dan fakta dan lain-lain sebagai pembentukan, sebagai upaya untuk membuktikan kebenaran material, maka dia minta kita lanjut ke persidangan untuk membuka seterang-terangnya pokok perkara, begitu. Ya, yes. Ya, pertama tentu dakwaan. Dakwaan di awal itu sudah kita copy, sudah kita pelajari dan bahkan sudah lengket di kepala tim hukum saya. Tim hukum saya ini dokternya ada beberapa orang, profesornya ada 2 orang. Kemudian jawaban. Ya, pertama dakwaan terhadap saya, dakwaan terhadap Iklim Hakim. Dua-dua kita copy, kita simpan, kita bagi kepada tim hukum. Kemudian eksepsi kita copy, kita simpan, kita sinkronisasi. Baru jawaban eksepsi. Dalam hal ini dari pihak jaksa penuntut umum. Itu juga kita pelajari, kita dalami. Nah, Iklim Hakim dia sempat ditegur hakim. Hakimnya marah. Karena ketika kita diminta untuk hadir, menyampaikan eksepsi, malah dia tidak datang. Dia tidak datang, sehingga hakim bertanya kepada jaksa penuntut umum yang bertanggung jawab kan kehadiran kami kan JPU. Dia tidak datang. Nah, ketika ditanya hakim, kenapa Anda tidak tahu? Kami tidak tahu yang mulia, kami baru tahu tadi bahwa saudari Iklim Hakim atau nama aslinya Putri Iklim Aprilia pergi umroh. Jadi dia umroh tanpa izin dari majelis dan tanpa izin dari JPU. Sehingga hakim marah. Oke, kalau dia tidak ada izin, tanya ke pengacara. Anda kenapa tidak tahu? Iya baru 2 hari yang lalu. Iya Anda baru 2 hari yang lalu kasih surat ke saya. Ini perintah pengadilan. Dia harus hormati pengadilan. Suruh dia datang. Nah datanglah. Habis umroh dia datang kemarin. Ya, tanggal berapa tuh? Hari Kamis lalu. Nah sekarang tanggal 23. Nah Kamis lalu dia 16 dia dipanggil, suruh datang. Kemudian hakim tegur dia dan hakim menganggap dia menghilangkan hak dia untuk menyampaikan eksepsi. Nah jadi karena dia dianggap tidak menyampaikan eksepsi, maka tidak ada yang perlu diputus. Nah tadi hakim sudah menyampaikan tanggal 6 Februari saya dan Iklim Hakim hadir di persidangan. Nanti akan ada keterangan saksi korban Hotman Paris Hutapea langsung dan 2 saksi fakta, begitu. Ya pasti akan seru lah. Pasti akan seru karena dia kan mengatakan bahwa saya mencemarkan nama baik dia atas dugaan pelecehan seksual. Nah saya akan buktikan apa yang disampaikan Iklim Hakim ke saya. Itu adalah fakta, itu adalah data. Ada chattingannya, ada teleponnya, ada videonya. Nah itu satu. Yang kedua, Iklim Hakim. Kenapa ini lanjut ke pengadilan terkait saya? Karena Iklim Hakim tidak mengakui ada tanda tangan. Nah karena itu terjadi perdebatan. Sehingga kasus ini sampai 2,5 tahun. Mandek. Saya bilang udah majukan aja ke pengadilan. Biar hakim yang menilai. Nah maka Iklim Hakim juga saya akan, istilah dalam hukum bahasa saya, akan saya kuliti. Akan saya buka semua. Nah kenapa? Karena gini ya. Iklim Hakim datang ke saya mengatakan dia dilecehkan Hotman.
pelecehan seksual. Oke, dia yang ngomong juga ke saya bahwa ada dugaan kelainan seksual. Oke, datang ke Kementerian PPA, dia ngaku di sana. Oke, nanti biar dibuka di sana. Lah, terus dia kirim ke saya chattingan-chattingan Hotman dengan dia. Yang itu sangat-sangat memalukan. Tapi nggak boleh saya ungkap karena itu konsumsi pengadilan. Tapi nanti kalian boleh datang karena itu live. Dan terbuka untuk umum, hakim sudah beritahu. Nah, ini semuanya sudah kita ramu dan akan kita buka ke depan persidangan. Nah, jadi bagi kami kedatangan dia kita tunggu. Nah, begitu juga dengan Iklim Hakim, dia harus buktikan bahwa dia tidak memberikan kuasa ke saya dan saya harus buktikan bahwa dia benar memberikan kuasa ke saya. Pertanyaannya, kalau mereka antara satu dengan yang lain tidak punya hubungan khusus, kan Hotman bilang pertama tidak kenal dengan Iklim Hakim, belakangan bilang kawan, belakangan bilang pacaran. Iklim Hakim malah cabut kuasa ke saya, bilang nggak ada tanda tangan kuasa, bilang nggak ada pelecehan. Loh, tanda tangan kuasa itu apa? Bunyinya apa? Oke, dia bilang nggak. Oke, kita buka. Ada chattingan yang masuk ke saya, yang bunyinya itu mesum. Pertanyaannya, kalau bukan Iklim Hakim yang kasih ke saya, apa urusannya chattingan Hotman ke dia dikirim ke saya? Yang urusannya dengan urusan hubungan seksual, kan nggak logis. Nah, itu yang akan kami buktikan. Hah? Dan preskon itu waktu dia mengaku dilecehkan ada dia, ada Iklim Hakim. Waktu cabut kuasa dia juga menyatakan bahwa dia mencabut kuasa dari saya. Nah, jadi gini, ada dua anak manusia yang menurut saya melakukan kebohongan yang secara nyata, yang itu akan kami ungkap di persidangan. Dua-dua ini menurut saya harus kena. Walaupun Hotman sebagai korban katanya, nanti habis ini kan kita buat laporan. Sedangkan Iklim Hakim ya dia harus menanggung perbuatan dia. Dia yang bohong, dia yang nipu, ya dia yang mengandung risiko. Saya nggak dapat keuntungan, saya rugi. Rugi uang, rugi pikiran, rugi waktu, dan lain-lain. Sudah, saksi-saksi saya juga lengkap. Saksi fakta ada, kemudian ahli bahasa ada, ahli IT ada, ahli pidana ada. Begitu. Yes. Loli, saya sebagaimana kemarin infokan bahwa setelah dia lari tanggal 9 ya. Tanggal 8 Tanggal 9 Januari pukul 11.30 malam atau 23.30 WIB Loli kabur dari safe house. Tepatnya penumpangan sementara gitu ya. KPS. Iya, ya. KPS ya. RPS, rumah penampungan sementara, RPS. Dia sudah 3 bulan di safe house di bawah koordinasi Kementerian PPA, 2 bulan di RPS, rumah penampungan sementara. Dan dia tidak tahan. Dia lari pergi ke kantor saya tengah malam. Tentu nggak ada dong saya. Baru dia ternyata dengan Grab, dengan Gojek hubungi saya karena ada nomor saya di billboard di sana, neon box. Dia telepon, saya datang lihat. Kemudian saya bawa ke Polres. Nikita Mirzani malah ribut dengan saya, malah mukul saya dan istri saya. Kita laporin polisi. Tapi saya nggak berhenti di situ. Anaknya harus saya urus. Akhirnya disepakati bawa ke Kramat Jati Polri. Di sana dia menerima tempat yang sangat layak. Karena ketika dia di safe house, dia bergabung dengan ODGJ, panas, kemudian ada bergabung dengan orang HIV/AIDS umur 14 tahun malah, kemudian ada juga Open BO perempuan, dan ada spilis. Dia di situ digabungkan, dia cerita semua. Inilah yang saya ceritakan kepada Kemen PPA, KPAI, begitu juga dengan Kanit PPA Polres Metro Jaksel. Setelah itu disepakati kita bawa dia ke Kramat Jati Polri dengan catatan melibatkan saya sebagai perwakilan diri. Bukan sebenarnya kuasa, perwakilan diri dari seorang Loli. Ya, kita paham hukum bahwa itu dia tidak boleh kasih kuasa karena anak di bawah umur. Tapi ingat, anak di bawah umur cuma tinggal 4 bulan. 28 Mei dia sudah 18 tahun. Nah, jadi setelah kita bawa dikasih tempat yang sangat-sangat bagus, VVIP, tiba-tiba jam 11 hari Jumat kemarin, minggu lalu, dia dikeluarkan dari rumah sakit.
katanya diserahkan kepada keluarga Nikita Mirzani. Sementara budenya ya, bude kata Nikita Mirzani. Sementara menurut Loli selama ini kita sudah tanya, tidak pernah. Dia katanya tidak disayangi oleh si Nikita, tidak disayangi oleh omnya, saudara Nikita. Begitu juga dengan pengacaranya. Tidak pernah dalam 5 bulan itu sekalipun Nikita Mirzani, jangankan untuk datang, nelpon aja enggak. Begitu juga dengan pengacaranya. Nah sekarang dibilang bahwa tempatnya sudah lebih aman, eksklusif. Kami nggak percaya. Makanya saya datangi kemarin Komnas HAM. Agar Komnas HAM turun secara lembaga. Memastikan anak ini. Karena anak ini bilang dia terancam. Dia takut. Dia sering dipukuli. Sejak umur 13 tahun disuruh live. Kalau nggak mau live dipukuli di kamar. Dikunci. Itu cerita dia. Sangat mengharukan dan kita prihatin. Begitu juga misalnya dengan kasus-kasus yang lain. Nah, di samping dia sudah ketakutan, nah tiba-tiba mereka dibawa lari sekarang dibilang dengan budenya. Ya kita mau tahu budenya siapa. Nah, adik saya Fitri Salhuteru yang pernah berteman dengan Nikita Mirzani dan mengenal baik dengan Loli dan pernah berteleponan di depan saya buat. Fitri juga bilang, "Bang, setahu saya nggak ada budenya. Jangan-jangan bude-budean." Nah, jangan sampai terjadi 2 kali. Katanya safe house, aman, nyaman. Faktanya tidak. Jangan besok kejadian lagi. Nah kalau terjadi apa-apa dengan Loli pasti akan bereaksi. Makanya lewat kesempatan ini saya dan istri saya udah bilang kita siap mengadopsi. Nah makanya kami bilang Loli, kalau kamu dengar ini, kalau kamu tidak nyaman, kamu harus bereaksi. Kalau kamu ditekan, kamu harus melawan. Kalau kamu terancam, kamu harus mencari cara untuk bagaimana. Ketemu Om, nanti saya bawa ke instansi yang paling aman untuk membantu kamu. Baru kasus laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel, klien saya, ada dugaan kekerasan seksual, ada dugaan aborsi, semua tidak ada. Tidak dapat dibuktikan, maka harus harus case close. Karena kasusnya sudah nggak ada. Nah itu dia. Jadi terkait Loli, saya minta kasus laporan NM terhadap Fadel di Polres Metro dihentikan dan Loli harus kita selamatkan. Setelah itu laporan saya terhadap Nikita Mirzani dan tim yang lain itu jalan. Saya kan dipukul berdarah. Kemudian laporan saya undang-undang IT juga jalan. Laporan Pak Umar ayahnya Martin Bajiri atau ayahnya Fadel juga jalan. Jadi semuanya jalan. Menurut saya Nikita Mirzani ini harus dikasih pelajaran. Bahwa tidak ada orang yang merasa paling hebat di Indonesia. Semuanya equality before the law. Sama di mata hukum. Termasuk Nikita Mirzani, begitu. Saya bicara dengan Loli itu terakhir tuh hari Senin lalu, Senin yang lalu ya, bukan Senin ini kan, ini sekarang posisi hari Kamis ya. Senin sebelumnya kita ketemu ya, ngobrol, tempatnya bagus. Gimana kamu Om? Ya udah Om, saya udah nyaman di sini. Nah kita janjian tuh dengan kepala ruangan Ibu Indra, nanti kalau apa-apa bertelepon. Tahu-tahu nggak bisa ditelepon. Kita cek, iya, dan dia nitip pegang tangan istri saya, tante jangan tinggalkan Loli. Janji akan komunikasi, tahu-tahu nggak bisa lagi komunikasi. Alasan anak di bawah umur ada tanggung jawab orang tuanya. Kalau ibu seperti itu, seperti NM, apakah langsung dapat kita percaya? Orang anak itu udah ngaku begini-begini semua. Apakah harus mati dulu Loli baru kita dengar jeritan dia? Makanya di Instagram saya dan media saya sudah tunjukkan. Dia lari bagaimana, pertama kali ketemu saya bagaimana. Semuanya kita sudah rangkai, tuangkan, jelaskan sedetail-detailnya. Bahwa persoalan ini adalah persoalan anak dan ibunya yang menurut saya cukup menderita si Loli sejak kecil. Sampai berumur 17 tahun saat ini. Dan 2 tahun ini tidak pernah dibiayai oleh ibunya, termasuk dia terlunta-lunta di UK karena tidak dibiayai oleh ibunya yang bernama Nikita Mirzani. Begitu. Saya tidak tahu. Dan karena itulah saya sudah datang ke Komnas HAM, saya datang ke Ombudsman, nanti ke DPR RI untuk bagaimana mereka, ya istilahnya office to office lah, institusi to institusi untuk bagaimana mencek keberadaan Loli. Karena saya jujur saja, kalau memang mereka bilang kan tempat yang aman, sudah lebih baik, tunjukin dong videonya. Kayak saya kan saya tunjukin ini Loli, ini nggak ada. Di mana? Di mana Loli sekarang? Ngomong aja nih Om, saya ada di sini atau masyarakat Indonesia saya aman, saya ada bude saya ini. Tapi jangan dibawa-bawakan. Kenapa nggak pernah ditunjukin itu?
Saya heran ya, ada apa sih kok sampai Loli ini harus disembunyikan dari saya, dijemput tengah malam, tidak ditunjukkan ke publik, tapi ngomongnya seolah-olah baik. Tahu-tahu kejadian kayak nanti kejadian kayak di safe house. Dikatakan baik tempatnya nyaman, tahu-tahu tidak, berbanding terbalik. Dan kalau terjadi apa-apa dengan Loli, menurut saya Kemen PPA, unit PPA Polres Metro, KPAI harus bertanggung jawab. Itu. Padahal kita janji ya, saya diminta tolongi oleh Kementerian PPA, namanya Lani Ritonga, kemudian KPAI, Ibu Ai, dari pengurus safe house Uri, dari Kanit PPA Citra, minta tolong. Pak Rasman, Bu Ade, istri Bu Ade, bantu kami. Dia hanya dengar Pak Rasman, kami nggak didengar. Kita sepakati akan dilihat secara berkala ini. Tahu-tahu saya ditinggalin. Saya bukan persoalan sok-sokan mau memperhatikan orang, enggak, saya kasihan sama Loli. Dan saya udah terbiasa ngurus orang kok. Jadi mau bagaimanapun kepribadian Loli, ya saya yakin dia bisa dibimbing. Dan dia yang minta, saya pingin tinggal sama Om. Saya pingin diadopsi oleh Om. Saya pingin diasuh oleh Om sama Tante Ade. Anak saya sudah welcome semua, rumah udah siap, kamar udah kita siapin. Enggak ada masalah. Nah sekarang saya, apa kepentingan saya? Apakah saya mau cari nama? Enggak. Terus saya mau enggak, saya mendengar, memahami, merasakan keluhan dari seorang Laura Mezani Asloli. Poinnya di sana. Dan haruskah anak seperti ini ya mengalami kedukaan yang mendalam dari perbuatan ibunya, kata dia ya, perbuatan omnya, dari hujatan yang ibunya menyebut dia hamil, aborsi. Ini kan jejak digital. Begitu beratnya dia ngomong. Makanya kami agak kaget. Gak mungkin dong seketika Loli itu bisa berubah. Yang begitu marahnya dengan NM tiba-tiba katanya dengan baik menerima 3 mobil. Kami kok kayaknya meragukan itu. Tapi oke lah, kalau memang itu baik-baik, tunjukkan ke kita, ke media, ke masyarakat. Ini loh dia, ada sini kok kayak yang saya lakukan. Ini ada, ini postingan ada. Kenapa nggak ada sampai sekarang? Hari apa? Jumat, besok sudah Jumat. Udah 7 hari. Jumat lalu. Ini sudah Kamis. Nggak ada tuh kabar berita. Jadi saya heran ya. Kita harus paham ya bahwa NM ini bukan ibu yang baik menurut saya sesuai dengan keterangan dari Loli. Nah kalau dia masih tetap berperan sebagai ibu yang bertanggung jawab dengan anaknya. Iya please kita paham. Anak ini masih di bawah umur. Tapi ibu yang bagaimana dulu bos? Kan begitu. Apakah prototipe seorang NM pantas untuk kita katakan ibu yang baik yang mengasuh anaknya? Bukankah fakta 2 tahun dia tidak dibiayai? Bukankah fakta ibunya ini mengatakan dia hamil dan aborsi? Bukankah fakta bahwa dia 5 bulan di safe house tidak pernah dilihat? Terus apa yang mau kita harapkan dari seorang NM? Dia datang 5 kali ke rumah untuk bertemu ibunya tidak dikasih masuk. Apa ini bukan fakta? Itu yang menjadi panggilan jiwa bagi saya. Karena saya nggak ada urusan. Kalau netizen positif kepada saya dan istri saya, alhamdulillah. Kalau mereka juga mengkritisi saya, tidak masalah. Karena kalian perlu tahu netizen ya. Coba, dulu Fadel rata-rata mengatakan dia bersalah. Sekarang 5 bulan nggak bisa dibuktiin. Sekarang saya berbuat yang terbaik untuk Loli. Tapi saya sangat sakit hati ketika seorang NM mengatakan, jangan-jangan nanti jadi istrinya. Kok ada ibu yang ngomong begitu? NM loh yang ngomong itu. Jadi saya kira sudahlah. Dan dia juga ngomong setelah Loli lari ke tempat saya, ke kantor saya, terus di Polres, terus pindahkan ke rumah sakit Keramat Jati, dia ngomong, sudahlah, aku ikhlas, anakku diasuh. Lah, tiba-tiba sekarang lain. Jadi kita nggak akan bisa percaya. Dia bilang sayang, tapi asuransi diputus. Kalau sayang jangan putus asuransi dong, asuh dong. Maksud saya gini, sederhana aja, tampilkan Loli ke publik. Loli ngomong, buat Instagram, saya di sini dalam keadaan tenang, nyaman, bersama dengan budenya. Saya di sini datang baik. Kenapa itu nggak berani? Makanya saya datang ke ombudsman. Saya punya kewajiban hukum dong. Saya berhak. Mana boleh kamu melihat ada kejadian tetangga kamu, anaknya tersiksa atau teraniaya. Punya kewajiban nggak kamu melaporkan ke Kamling atau polisi? Pak RT. Wajib dong. Saya udah mendengar keluhan dia. Luar biasa penderitaan dia.
Untung dia masih kuat, untung dia nggak gila, untung dia nggak bunuh diri. Wajar dong saya sampaikan. Makanya saya sampaikan ketika saya lihat Kemen PPA nggak fair, KPAI, unit PPA Polres, saya bawa ke Ombudsman, saya bawa ke Komnas HAM. Udah direspon positif, saya udah datang. Tinggal saya ke DPR RI, Komisi 3 dan bidang anak. Ada 2 komisi di sana, udah kita jalan. Prinsip saya selalu berprinsip di kantor saya dan diri saya. Khairun nas anfa'uhu linnas. Orang yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Saya berjuang from nothing to something. Dari yang tidak apa-apa menjadi ada. Untuk apa? Untuk kebaikan masyarakat, termasuk Loli. Itu aja. Tidak. Hanya diberitahu, diserah. Gini, kalau Loli sudah baikan dengan NM, harusnya NM ada dong jemput. Nggak ada. Yang nerima itu cuma si pengacaranya, Fahmi. Pengacara yang nggak punya wibawa itu. Yang ngomong sembarangan. Nggak ada tuh. Nggak ada. Nggak ada datang. Coba. Kalau dia ada, mana fotonya, mana videonya. Jadi, dulu katanya setelah safe house sudah ketemu, sudah ngobrol. Dia katanya menyesal keluarga, ketemu dengan keluarga Bajide, menyesal punya pacar Fadel. Ternyata setelah dia lari, dia ngomong, jangankan nengok om, telepon aja nggak ada om. Dan dibenarkan oleh safe house. Saya kira itu cukup. Sampai sekarang misterius. Dan menurut pengakuan Fitri Salhuteru dan orang-orang yang dekat dengan dia dan ngomong ke saya, mereka tidak pernah dengar. Kurang dekat apa Fitri Salhuteru dengan Nikita Mirzani? Toh dia juga dihina-hina sama Nikita Mirzani. Ya. Dan saya nanya ke Loli juga, ada nggak yang bisa bantu kamu di luar NM? Nikmir, dia bilang, saya nggak akan mau panggil dia mama. Dia Nikmir, dia sombong, dia kasar. Saya muak lihat dia. Itu ngomong dia. Dia bilang nggak ada. Om bantu saya. Loli, tante ade bantu Loli. Saya pingin diadopsi jadi anak. Itu permintaan dia. Dan itu udah disampaikan ke instansi terkait gitu. Oke?